Shalom, selamat pagi adik-adik PM Baik Hati. Kita ketemu lagi ya di IMPA kita hari ini. Nah, di IMPA kita kali ini akan sedikit berbeda. Ada yang lain. Karena ada teman Kak Anggi yang ikut melayani di IMPA kita kali ini. Siapa ya? Mau tahu kan adik-adik? Kita kenalan dulu yuk dengan teman Kak Anggi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah pada sarapan? Sudah ya? Nah, kita kenalan dulu ya. Nah, mungkin ada yang belum kenal, mungkin sebagian besar belum kenal ya. Nah, nama Tante Rini. Tante Rini juga ibadah di Sangkakala loh. Tapi Tante bukan anggota pekat PA seperti adik-adik. Tante anggota pekat PKP, Persekutuan Kaum Perempuan, sama seperti mamanya adik-adik. Nah, kalau adik-adik di pekat PA itu kan simbol warnanya warna hijau. Sedangkan di pekat PKP simbol warnanya warna apa adik-adik? Ada yang tahu? Nih, seperti baju yang Tante pakai ini warnanya warna apa? Ya, betul, warna ungu. Ya. Nah, hari ini Tante Rini ingin melayani IHMPA supaya kita bisa saling mengenal. Siap adik-adik untuk ikut IHMPA? Kalau siap, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria, Bunga-Bunga di Padang. Nah, adik-adik, sebelum mulai ibadah, adik-adik berdoa dulu ya. Kak ini pimpin. Nah, sekarang tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami hendak ibadah, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Adik-adik, sekarang kita puji nama Tuhan lagi ya. Dari Kidung Ceria yang berjudul Dengar Hai Kawanku.
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Anggi. Adik-adik, duduk yang manis dan tenang ya, karena kita mau berdoa. Lalu setelah itu Kak Anggi akan membacakan isi Alkitab dan bercerita untuk adik-adik. Sekarang ambil sikap doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan. Tolong kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan tenang. Berikan kami juga semangat untuk selalu mau belajar mengenai firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 18. Beginilah isinya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Namanya Rasul Paulus. Coba ulangi adik-adik, siapa namanya? Rasul Paulus. Adik-adik, dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus tidak sendirian, tetapi bersama dengan teman-temannya. Dengan siapa adik-adik? Dengan teman-temannya. Pada waktu mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak itu sangat senang mendengarkan mereka. Orang-orang yang senang mendengarkan firman Tuhan itu memuji-muji dan berterima kasih kepada Rasul Paulus dan teman-temannya. Lalu, apakah Rasul Paulus menjadi merasa hebat karena dipuji orang banyak? Tentu tidak, adik-adik. Rasul Paulus tidak merasa hebat. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang mereka sampaikan itu dari Allah sendiri asalnya. Mereka hanya menyampaikan supaya banyak orang memuji-muji dan memuliakan Allah. Bukan para rasul yang seharusnya dipuji, tetapi Allah. Siapa yang dapat menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama, dia sama saja dengan memuji-muji Allah. Apakah adik-adik juga mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Kakak yakin pasti adik-adik mau. Karena adik-adik mau memuji dan memuliakan Allah. Amin. Adik, Kak Anggi sekarang mau ajak adik-adik main. Gimana ya caranya? Caranya adalah adik-adik cari gambar yang diminta, lalu hitung berapa jumlahnya, dan tunjuk angkanya sesuai hasil hitungan adik-adik tadi. Papa Mama tolong bantu adik-adik ya untuk ikut main bersama.
Gimana? Betul nggak jawabannya? Betul ya, pastinya bisa adik-adik pintar. Nah, berikutnya kami kasih lagi ya, 2 soal lagi langsung berturut-turut. Silakan dicoba. Mari adik-adik, kita kembali mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami agar kami bisa menceritakan kebaikan dan kehebatan Tuhan ke orang-orang di sekitar kami melalui perbuatan dan ucapan kami yang baik. Tuhan, kami mau mendoakan orang tua kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan atas semua usaha yang mereka lakukan untuk kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, kakak pelayan, dan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit dan dalam masa penyembuhan. Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka dan membuat badan mereka semakin hari semakin kuat. Untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti IMPA, semoga di minggu depan mereka bisa ikut bergabung beribadah bersama dengan kami. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia agar menjadi negara yang makmur. Kuatkan iman para pemimpin kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan agar selalu berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tak lupa juga Tuhan, kami memohon agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan kami bisa kembali normal dan bahkan berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuhan tolong bantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Juga Tuhan kiranya mau menghibur mereka yang sedang bersedih hati dan menemani mereka yang merasa kesepian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, sekarang adik-adik siapkan celengannya ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu pujian Beri Padanya. Padanya
Untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita aturkan kehadirat Tuhan di dalam doa. Kak Adi pimpin ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kehadirat-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk memberitakan firman-Mu dan berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Polkat PA. Polkat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada Polkat PKP GPIB yang merayakan ulang tahun di tanggal 18 Februari yang lalu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Polkat PKP GPIB Sangkakala yang telah turut mengambil bagian dalam pelayanan di IMPA hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, minggu depan IMPA kita akan diadakan melalui Zoom. Dan kita akan merayakan Hari Doa Sedunia Anak, di mana tahun ini kita akan berdoa untuk orang-orang terutama anak-anak yang berada di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Sampai jumpa minggu depan ya. Demikian Warta Polkat PA. Nah adik-adik, kita nyanyi lagi ya, kita puji nama Tuhan dengan lagu pujian yang berjudul Murid Tuhan Jadilah. Yang manis, sekarang sampai saatnya kita di akhir ibadah, kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Kak Andi. Tuhan, berkatilah kami dan pimpin kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap rajin cuci tangan, terus rajin berdoa, rajin ikut IHMPA, hormat dan patuh kepada orang tua. Sampai ketemu di minggu mendatang dengan kakak layan yang lain. Bye-bye. Tuhan memberkati.